Assalamualaikum warahmatullahi Di video wabarakatuh. kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib memiliki keutamaan yang luar biasa. Berikut adalah beberapa keutamaan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dijauhkan dari api neraka. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dan Imam Ahmad disebutkan bahwa mengerjakan sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat zuhur akan dihindarkan dari api neraka. Yang kedua adalah derajatnya diangkat Allah. Sholat sunnah rawatib adalah amalan yang dilaksanakan oleh umat Islam untuk menambah sholat wajib, menjalankan fungsi iman dan menjadi umat Rasulullah. Karena itu, Allah mengangkat derajat orang yang melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Yang ketiga adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Pahala dari sholat sunat rawatib lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Meskipun hanya beberapa rakaat, amalan ini memiliki nilai yang tak ternilai di sisi Allah. Dan yang keempat adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, selalu menjaga sholat-sholat sunnah rawatib setelah mendengar hadis tentang keutamaannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya amalan ini bagi kita sebagai umatnya. Berikut ini adalah hal-hal yang dilarang saat kita berada di dalam masjid. Yang pertama adalah jual beli di masjid. Melakukan jual beli di masjid termasuk perbuatan yang tidak layak. Rasulullah SAW bahkan memerintahkan para sahabatnya untuk mengingatkan orang yang berjualan di masjid dengan kata-kata, "Semoga Allah tidak memberikan keberuntungan perniagaanmu." Ini menunjukkan betapa tegasnya sikap Rasulullah SAW terkait masalah ini. Masjid didirikan bukan untuk urusan dunia, melainkan untuk urusan akhirat. Yang kedua adalah mencari barang yang hilang di masjid. Mencari barang yang hilang di masjid juga dilarang. Rasulullah SAW meminta para sahabat agar jika ada orang yang mengumumkan kehilangan barangnya di masjid, mereka harus berkata, "Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu." Kehilangan barang apapun, baik berharga atau tidak boleh diumumkan di dalam masjid. Pengumumannya sebaiknya ditempel di luar masjid agar dapat dibaca oleh orang-orang yang lewat. Yang ketiga adalah keluar dari masjid setelah azan berkumandang. Jika kita berada di dalam masjid dan azan telah berkumandang, kita sebaiknya tidak keluar dari masjid sampai sholat wajib selesai, kecuali jika ada udzur atau halangan syar'i, seperti sebelum berwudu atau ada kepentingan yang sangat mendesak. Keluar dari masjid setelah azan tanpa alasan yang benar merupakan bentuk kemaksiatan dan ciri kemunafikan. Dan yang keempat adalah berbicara batil dan tidak bermanfaat di masjid. Berbicara hal-hal yang tidak benar atau batil atau tidak bermanfaat di masjid sebaiknya dihindari. Masjid adalah tempat untuk beribadah dan mengingat Allah, bukan untuk percakapan yang tidak bermanfaat. Yang kelima adalah melangkahi leher jamaah. Saat orang lain sedang sholat, kita harus menghormati ruang mereka. Melangkahi leher jamaah yang sedang sholat adalah tindakan yang tidak pantas di dalam masjid. Yang keenam adalah menyempitkan orang-orang yang sholat. Hindari mengganggu orang yang sedang sholat dengan bergerak di dekat mereka. Berikan ruang yang cukup agar mereka dapat beribadah dengan khusyuk. Yang terakhir adalah mengeraskan bacaan Al-Quran. Meskipun membaca Al-Quran adalah ibadah yang baik, kita harus memperhatikan volume suara, terutama jika ada orang lain yang sedang berdoa atau beribadah di sekitar kita. Malam nisfu Sya'ban adalah momen penting dalam ajaran agama Islam yang jatuh pada pertengahan bulan Sya'ban dalam kalender Islam. Malam ini memiliki makna dan signifikansi spiritual yang besar bagi umat Islam. Berikut adalah beberapa keutamaan dan amalan yang dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban dipercaya sebagai malam di mana takdir untuk tahun yang akan datang ditentukan oleh Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya pada malam ini. Adapun amalan yang dianjurkan, yang pertama, sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah seperti tahajud, witir, atau sholat sunnah yang lainnya. Dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Baca surah Yasin 3 kali. Dan yang ketiga adalah doa kebaikan. Memohon kebaikan untuk keluarga, anak, dan cucu, dan semua umat muslim. Kemudian yang terakhir adalah zikir, terutama sholawat dan istighfar. Dengan memahami keutamaan dan hikmah dari malam nisfu Sya'ban, umat Islam diharapkan dapat memanfaatkan malam ini dengan sebaik-baiknya atau mendekatkan diri kepada Allah, merenungkan amalan-amalan yang dilakukan sepanjang tahun, serta memohon ampunan dan rahmatnya. Semoga kita semua dapat meraih berkah dan ampunan pada malam yang istimewa ini. Amin.